siang berada di sekolah kita hanya hari ini Bapak Ibu, ya, karena beliau besok pagi akan bertolak ke Pagaralam karena akan mengisi juga materi di sana. Sehingga waktu yang singkat hari ini, harapan kita seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya kita dapat menerima materi dan nanti untuk dapat diimplementasikan di sekolah kita. Ini banyak mengikuti ajaran yang sudah Rasulullah ajarkan kepada kita, insya Allah hidup kita selamat dunia dan akhirat. Nah, Bapak Ibu, pendidikan vokasi bidang bangunan dan listrik Medan, ya. Nah, kalau ya bidang bangunan dan listrik Medan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau dulu namanya ini adalah P4TK. Bapak Ibu, pemerintah itu bekerja, ya. Apapun Bapak Ibu, kita ini namanya, apalagi kita guru. Ayo kita jangan negatif thinking. Aduh, K13 belum juga Bu, saya bisa memahami. Udah diganti lagi Bu, pakai kurikulum merdeka. Ini maksudnya apa? Ayo ya, pasti kita manusiawi, pasti ada rasa seperti itu ya. Tar dulu ya. Nah, jadi ayo Bapak Ibu, kita pahami bagaimana sih sebenarnya kurikulum merdeka ini, apa sih yang ada di kurikulum merdeka ini. Nah, jadi mungkin karena Bapak Ibu juga belum pernah membaca atau membuka, atau sudah membaca tapi ditinggal karena kerjaan lain juga nunggu Bu, bersamaan dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, nah, jadi karena efisiensi biaya tadi, maka di tahun ini dirubah sistemnya oleh Kemendikbud sendiri ya. Apa pisang? Pisang, ya dua-dua. Pisang, mangga, jeruk. Ya, pisang, mangga, jeruk. Pisang, mangga, jeruk. Ya. Pisang, mangga, jeruk. Ya, kita mulai ya. Pisang kakinya ada? Enggak salah. Oh ya. Ya, pisang, mangga, jeruk. Pisang, mangga, jeruk. Ya, 1, 2, 3. Pisang, mangga, jeruk. Mangga, pisang, jeruk. Jeruk, pisang, mangga. Pisang, mangga, jeruk. Jeruk, pisang, mangga. Mangga, pisang, jeruk. Belum siap? Nah, ayo. Makanya di dalam RPP yang Bapak Ibu tulis, Bapak Ibu selalu buat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Enggak bisa langsung start action di kegiatan inti. Lo warming up dulu dong di kegiatan pendahuluan. Perhatikan situasi kelas, sudah siap dan nyamankah untuk melaksanakan pembelajaran? Kalau belum, ayo. Dan tidak masanya lagi kita jadi guru yang marah-marah. Kelasnya kok belum rapi? Pagi-pagi sudah, siapa yang piket? Gak mempan. Sama itu dengan anak-anak di rumah. Gak masanya lagi direpeti. Kita bla 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 dari A sampai Z pagi-pagi. Please deh, gak dia dengar. Lewat saja ya Pak ya. Dipanggil gak dengar anaknya di situ. Datang kita tengok. Rupanya kupingnya sudah dia headset. Kita panggil-panggil. Jadi masanya berubah Pak Bu. Kita juga harus siap berubah. Jadi orang tua juga harus berubah. Jadi guru juga harus berubah. Gak masanya lagi capek kita. Ya, yang ibu, emak-emak, gak usah marah-marah lagi kita, gak usah ngerepek-ngerepek. Putus urat kecantikan kita. Ya, kalau marah-marah ya, datangi. Kita lihat, ngapain nak? Pagi-pagi bangun pagi nak. Pagi-pagi harus bangun pagi. Alasan saya kenapa guru tidak bisa digantikan untuk kegiatan-kegiatan pada revolusi 4.0 adalah karena dari segi
ke pengetahuan dan pengalamannya ke yang hal-hal tidak sifatnya teknologi saja, Bu. Misalnya ke pengetahuan, memberikan pengetahuan dari segi tingkah laku, adat istiadat dan lain-lain yang tidak bisa didapatkan hanya dari teknologi saja. Itu, Bu. Mungkin bahasanya kurang itu, tapi intinya ke sana, Bu. Nah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, kita break plus ya. Nah, terima kasih Bu Basia. Selamat datang di Bermulai. Cantik kali Ibu ini. Lincah kali. Baik Ibu yang kami hormati, kita dari itu, kenapa ada gini Bu, capek mencari kerja daripada kita menunggu ya. Nah ini sama dengan itu tadi itu, perusahaan susah mencari tenaga kerja, yang sarjana susah cari kerja. Sebenarnya terbalik ini, perusahaan minta yang cari ini, tapi si pekerja tidak galak memenuhi kemauan perusahaan tersebut, jadi tidak met. Misal contoh kemarin kita yang ngasuh, mereka minta seperti ini, mereka daftar tidak memenuhi persyaratan kriteria. Dari 1000 kemarin yang daftar, yang ikut tes, cuma 200.000. Disaring ke MCU tinggal 97. Kenapa saya tanya seperti itu? Saya tanya, kebanyakan mereka sesuai dengan kapasitas kita, Bu. Pak, gimana mereka mau kerja? Mereka malas. Terutama yang tadi, yang soft skill tadi. Mereka kurang di sopan, salam itu, Bu. Nah itu. Nah lantas yang lebih parah lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Ibu Nurmanasari, mengajar di SMK Prabu Umuli dengan jurusan Bahasa Inggris. Selamat datang Ibu, kami ucapkan di tempat kami, di sekolah kami. Inilah tempat kami berkumpul bersama dalam mengais rezeki. Tadi Ibu, senang sekali mendengarkan paparan dari Ibu dari awal sampai akhir. Banyak yang belum kami pahami, tapi kami berusaha untuk memahaminya. Satu saja pertanyaan saya, Ibu. Di dalam kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka, kami hanya ingin bertanya satu. Apakah perbedaan yang mendasar yang harus kami kuasai dan kami pahami? Itu saja mungkin Ibu. Simpel pertanyaan saya, tapi penjabarannya saya belum paham betul. Maka saya pertanyaan hanya itu saja. Apa perbedaan yang mendasar antara kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka Belajar? Itu saja mungkin Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4.1, di mana kompetensi yang 3 itu adalah untuk mengukur pengetahuan, sementara untuk 4.1 mengukur keterampilan. Nah, di kurikulum Merdeka tidak ada lagi itu. Jadi di kurikulum Merdeka kita tidak memakai KIKD-nya, tapi kita memakai apa? Capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka itu dibuat berdasarkan fase E, F. Nah, kemudian ada untuk membagi-baginya ada elemen-elemen. Nah, ada elemen di sana. Jadi satu mapel CP-nya apa, elemennya apa. Setiap elemen ada CP-nya, setiap elemen ada CP-nya sesuai dengan fasenya. Nah, kalau di K13 dia itu berdasarkan tahun, ya, kelas, tahun ya. Nah, tapi kalau di kurikulum Merdeka berdasarkan fase. Nah, itu CP dibuat dalam satu paragraf. CP dibuat dalam satu paragraf. Nanti kita bisa lihat. Kalau mungkin ini nggak bawa laptop, nanti bisa Bapak Ibu tunjukkan. Ya, nah di dalam CP itu, jadi
CP itu adalah given yang sudah diberikan oleh pemerintah. Bapak Ibu nggak usah susah-susah, Bu. Gimana ya, saya ini ngajar tata adalah ya. Di dalam kurikulum 2013 sudah ada PPK, pendidikan penguatan karakter. Kemudian ada literasi. Ya, ingat ya, kita kembali flashback ya, ketika kita kemarin mempelajari kurikulum 2013 dan melaksanakannya ya, mengimplementasikannya, maka terutama sekali di kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ini, yang pertamanya adalah di dalam kurikulum Merdeka ada P5 ya, ada P5. Kalau di kurikulum 2013 ada PPK dan literasi sudah. Nah, di dalam kurikulum Merdeka P5 ini diambil. Nah, P5 ini diambil menjadi proyek ya, penguatan profil pelajar Pancasila, yang mana waktunya diambil dari 25 sampai 30% jam mata pelajaran yang diampu oleh guru. Nah, jadi kalau dia itu guru mapel IPAS, kemudian guru mapel matematika, jamnya itu berapa dalam 1 tahun? Contoh, kalau guru bidang studi bahasa Inggris, berapa per tahunnya? Ketika nanti kompetensi Bapak Ibu sudah memadai, Bapak Ibu bisa menjadi guru yang bisa mengembangkan soft skill dan hard skill anak didik kita. Nah, ini saja dulu. Kalau memang ada pertanyaan, kita buka sesi pertanyaan ya, sebelum kita lanjut lagi. Nah, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kemarin sudah dimulai, Bapak Ibu belum paham, atau mungkin ada hal-hal lain yang mungkin kita bisa diskusikan. Kita masih punya waktu yang banyak juga, saya pikir ya. Nanti jam 12 kita istirahat, ini jam 11 ya. Oke, jadi mungkin lewat ya. Oke. Jadi mungkin kalau masih ada pertanyaan atau ada yang mau kita diskusikan, silakan ya Bapak Ibu ya. Oke. Waktu dan kesempatannya saya berikan kepada Bapak Ibu.